Hadirin, doa itu dibaca orang yang disebut ibadur rahman, hamba yang penyayang. Jadi kalau kita punya sifat kasih sayang, sudah pasti anak-anak kita akan jadi qurrata a'yun. Jadi tolong camkan di kalimatnya ini. Sederhana sebenarnya. Kalau kita penyayang, berarti anak-anak kita jadilah qurrata a'yun. Jadi doa itu tidak sembarang. Disebutkan di surat Al-Furqan tentang wa ibadur rahman, hamba yang penyayang. Hamba yang penyayang, anak-anaknya akan menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk jiwa kita, menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bermanfaat, anak yang memimpin dan seterusnya. Oke, ditegaskan di Al-Quran di surat Maryam ayat yang ke-13 tentang pendidikan yang dialami oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dididik dengan bahasa Al-Qurannya hananan. Kalau ada yang namanya Hanan, ada tak nama Hanan? Ada ya, di sekolah ini kurasa ada. Hanan itu artinya kasih sayang. Jadi mendidik itu kata kuncinya dengan kasih sayang. Oleh karena itu arti Robbaya nisongiro itu Robbaya itu bukan dikasihani tapi intinya satu, ngajar. Ya, satu ngajar. Dua, handling atau kasih sayang. Tiga adalah menjaga. Jadi 3 hal ini. Jadi Robbaya itu ngajari, memberi kasih sayang, menjaga. Jadi ini yang namanya mendidik. Nah, saya yakin sekolah kita ini juga filosofinya begitu. Ya, jadi itu dulu di awal memang aku biasa kalau ceramah main langsung ngegas, ya. Langsung masuk resiko, kan ya, gigi risiko, ya. Saya muliakan sahabat saya Pak Haji Suki Sanawi. Alhamdulillah saya senang nih baca ketemu atau kumpul di pertemuan ini. Karena yang paling penting bagi kita galau-galau, lihat ya, nanti kita akan lihat seperti apa, bahwasanya orang tua ini yang paling pokok harus berperan. Sekolah itu hanya kalau dihitung-hitung kira-kira paling tinggi perannya 30%. 70% di tangan orang tua. Jadi kalau mohon maaf, lain kesempatan ada sekolah orang tua, parenting macam ini, kumpul macam ini, berbondong-bondonglah datang. Bila perlu tetangga diajak datang, bukan apa-apa. Karena ini nanti saya akan dudukkan di mana perkara ini. Baik, sesuai dengan tema hari ini tentang masa pandemi, saya akan kasih cerita ringkas dulu. Jadi termasuk jawaban katanya Palembang zona merah lagi. Saya mohon maaf ya. Zonasi itu ada di tangan Satgas Pusat dan itu tidak melihat kenyataan di tempat ini. Tidak ada yang terjadi apapun dalam seminggu ini di Palembang. Tiba-tiba ada pengumuman merah, maka saya ditanya wartawan, ditanya radio dan segala macam, saya jawab. Ya, bahasa Palembangnya kati-kati. Ya, nanti saya datang. Ya, zona merah itu apabila terjadi namanya infectivity rate. Bahasanya agak sedikit rumit. Infectivity rate angkanya 2 kali lipat, itu baru zona merah. Angka kita tetap di angka 1. Bahasa Palembangnya berguyur terus dan tambah itulah. Sekarang nanti kita lihat datanya. Oke, kita lihat ini dulu pelan-pelan. Oke, kita lihat ya. Nih, yang pertama ada istilah viral load. Tidak usah pusing-pusing ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja, baik. Jumlah virus. Jadi namanya viral load itu jumlah virus. Jumlah virus paling tinggi itu pada pekan pertama sakit. Ulangi, pada pekan pertama sakit. Bertanya, oleh sakit dari sini. Berarti tidak sakit jumlah virus yang banyak tadi. Itu tolong mudahkan pelan-pelan ini. Nanti pertanyaan tadi Ibu komite tadi terjawab kira-kira mau nih. Ngapo anak SD nak masuk segala macam sekolah saya itu sejak Juli awal tahun ajaran baru sudah masuk tatap muka dari playgroup sampai SMA. Jadi masalah, ya? Karena intinya ini, tolong perhatikan pelan-pelan ini ilmu sengaja sederhanakan deh. Namanya viral load adalah jumlah virus. Itu paling tinggi berada di minggu
Sama. Oke, lanjut ya. Ada istilah lagi viral shedding atau virus yang tumpah. Tumpah dari tubuh orang yang kena menulari ke orang lain. Kemungkinan bisa menulari. Itu temponya adalah 17 hari. Jadi ulangi gini. Kalau ada orang yang positif COVID atau siswa positif COVID, itu cukup istirahatnya 17 hari. Dari mana ngitungnya? Waktu periksa swab itu, waktu diambil swabnya, itu sudah pasti kemungkinan hari keempat atau hari kelima, nggak mungkin hari pertama. Ulangi. Karena orang diperiksa swab biasanya ada gejala atau ada kontak dengan orang yang positif. Itu berarti sudah hari ketiga keempat. Anggaplah hari keempat. Berarti kurang berapa hari lagi dia? 13 hari lagi. Oke. Sementara biasanya di swab hari ini mentunya berapa hari? 3 hari lagi. Berarti keluarnya hasil positif itu adalah hari ke-7, paham? Jadi dari hari ke-7 itu cuma cukup nambah 10 hari dan selesai, itu baik kalau lewat dari hari itu tidak akan menular lagi walaupun bertahan sampai 4 bulan. Saya lagi menyelesaikan kasusnya, ada orang diperiksa sudah sampai 3 bulan tetap positif. Tapi maunya lah gembira-gembira teman. 2 minggu dia sudah kata gejala, kata apa-apa, tapi kapan periksa positif. Nah ini karena namanya virus viral shedding. Jadi yang ada tinggal sisa virus yang tidak aktif, tidak bahaya untuk dirinya, tidak menular ke orang lain. Sudah selesai. Saya nanti boleh tanya, saya ahlinya memang bidang ini. Saya seorang dokter mikrobiologi klinik yang urusan sehari-harinya ini. Terakhir saya ngurusi di Indonesia ini, saya ngurusi HIV. Jadi gara-gara COVID yang HIV-nya agak nangis ini, dan diperhatikan ya. Padahal HIV di Sumatera Selatan luar biasa. Sekarang kasus HIV di Sumatera Selatan mencapai angka 4.000 orang. Dan tolong catat, 4.000 orang itu beberapa ratusnya sudah meninggal dunia, dan HIV tanda kutip sampai hari ini bahayanya 100%. Yang kena HIV 100% secara medis akan mati dalam 8 sampai 14 tahun dan belum ada obatnya. Kalau dihitung berarti lebih berat itu. Karena kemungkinan dalam 14 tahun ke depan akan meninggal dunia sejumlah 4.000 orang di Sumatera Selatan. 4.000 kalau dibagi kira-kira ya tadi itu anggaplah 10 tahun, berarti 400 per tahun. Sementara COVID sekarang sudah berjalan 300 hari. Sudah belajar 300 hari nih, aku ngitungnya 300 hari sekarang COVID ini di Sumsel sejak diumumkan tanggal 16 Maret itu. Apa artinya? Kita ini sekarang meninggal karena COVID itu tanda kutip meninggal dengan COVID itu 452 kali. Kalau diomong itu sedikit dibanding HIV tadi yang cetok. Belum lagi aku cerita TBC. Jumlah penderita TBC di Palembang baik 3.000 orang. Lembang 16 kabupaten kota lainnya aku tidak tahu, tapi Palembang aku tahu. Dari 300 ini kira-kira sekitar 3%-nya termasuk MDR-TB atau orang yang berat yang kemungkinannya juga tinggal nunggu tanda kutip secara medis kematian. 3% kali 3.000 itu jumlahnya 90. Tuh, siapa nak perhatikan itu? Jadi tolong camkan ini gambarannya. Jadi jangan ini. Kita ini sudah ketakutan dulu oleh COVID ini karena nggak ngerti pengertian. Ulangi ya pengertian dua ini. Satu tadi namanya viral load nih. Jadi jumlah virus itu paling tinggi pada minggu pertama. Pada siapa? Orang sakit, bukan orang sehat. Ingat. Jadi kalau kamu baca ada berita, ada dokter juga ngomong, kita boleh jadi sehat mah ini kejimuannya tapi ada virus. Siapa ngomong? Bahasa Palembangnya itu lolo ngomong itu kan. Saya profesornya, saya ngajarin, saya sedih ada dokter-dokter ngomong begitu, saya sedih. Kok nggak ngerti sih ya bener-benernya. Yang kedua adalah di viral shedding. Jadi virus walaupun ada di badan seseorang belum tentu menular. Kalau sudah 17 hari walaupun dia masih positif terus itu, yang sisanya itu bukan virus lagi, tapi sudah pecahan-pecahan virus kira-kira begitu.
Kalau nak nyingok pecahan virus, contoh sekarang di berita kamu perhatikan, vaksin Pfizer yang disuntikkan di Inggris itu pecahan virus. Vaksin Sinovac yang akan disuntikkan di Indonesia itu virus utuh, itu bedanya. Makanya aku mewanti-wanti niat, jangan sampai itu disuntikkan belum ada pertanggungjawabannya. Walaupun aku pemerintah, aku ketat niat, aku tidak mau. Bila perlu aku mau mempertaruhkan seluruhnya, jabatan aku pertaruhkan, aku akan membelanya dulu, benar-benar. Bahkan sampai aku ngomong, kalau ini vaksin ini nanti akan disuntikkan dalam keadaan emergency use authorization. Jadi dalam pertimbangan emergency, pertimbangan darurat, bukan pertimbangan mohon maaf normal-normal, darurat. Artinya apa? Sekarang sudah ada kejadian di luar negeri yang disuntik Pfizer tadi. Pfizer kan cuman pecahan-pecahan virus, itu gejalanya berat, mulai dari alergi sampai yang meninggal. Nah, makanya kalau virus utuh, logikanya lebih variasi lagi dari gejalanya. Jadi jangan sembarangan. Ini hari ini aku baca berita DPR masih keberatan begitu. Bagus lah, emang harus bersuara. DPR kan rakyat. Kalau aku pakai guyon, kalau memang nak nekat niat, suntik dulu rombongan, eksekutif, legislatif, yudikatif, suntik dulu. Ya, benar. Kalau mereka celapok, kita ingat rakyatnya. Kalau mereka sehat, kita juga tidak bahaya kan di nama itu kan. Ya, jadi ini contoh ya, ulangi. Jadi jangan main tuduh, jangan main kucilkan. Kalau ada wong yang kena COVID, kemudian sudah 17 hari, sudah kan apa bergaul di sini? Kan kira begitu. Tidak akan menular, tidak akan menular. Itu pengertiannya. Jadi pelan-pelan mudah aja. Jadi biasa-biasa wae lah ini. Karena kita ini terlalu tegang. Kamu datang ke sini juga tadi nyingok mano. Sengaja dari pakai ini, sengaja kan. Apalagi kita dipoto, jangan sampai di mano. Bicara protokol. Protokolnya yang penting nanti ada saya terangkan. Oke, lanjut. Ini contoh Sumsel. 300 hari ya. Kita 300 lihat nih. Tidak terjadi penambahan kecuali ada dia. Ini masalahnya, problemnya ini bukan problem masker, bukan problem cuci tangan, bukan problem jaga jarak. Problemnya ini, seminggu ini saya merawat orang yang semuanya datang dari luar Sumsel. Sumsel yang pergi dari 12 daerah yang bahaya. Ada 12 provinsi yang berbahaya, sebaiknya tidak ke sana. Tapi aku tadi hari Rabu disuruh menghadap Menteri BUMN, hari Rabu pagi. Aku lagi mikir-mikir, mau caranya ke sana. Nih, lagi mikir-mikir nih, kenapa? Sebenarnya kalau ini aku belah nawar, boleh tak online baik, kan? Pakai Zoom baik, tidak boleh rupanya kan? Mesti datang ke depan dia tanda tangan apa kan? Hari Rabu. Intinya begini, 12 daerah itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau di Sumatera. Kemudian seluruh Jawa kecuali Jogja. Kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali serta Papua. Ya, jadi inilah daerah 12 berbahaya. Jadi sedapat mungkin kamu jangan kemana-mana dulu. Saya di wawancara RRI saya bilang liburan akhir tahun ini kalau nak pingin ke laut pergilah ke Susang. Kalau nak pingin ke gunung pergilah ke Pagaralang. Itu baik. Itu saran aku. Selama di Sumsel saya boleh sampaikan aman. Kenapa? Lihat datanya. Lihat. Sekarang sudah 300 hari. Saya sudah sampaikan. Kasus di Sumatera Selatan tidak bertambah-tambah, maksudnya tidak berlipat-lipat. Pelan-pelan ya, saya ajari ini logika ya, ini bukan matematika 1 tambah 1 sama 2, tapi logika ini. Sudah 300 hari, kasusnya 10.000, berarti sehari bertambah berapa? 33, paham ya? Jadi setiap hari bertambah 33, jika baik. Hari ini misalnya hari kemarin sore bertambah sekitar 60-an. Hari apa itu bertambah cuma 20. Kalau dibikin rata-rata, pertambahannya setiap hari adalah 33. Dalam 300 hari kita dapat kasus sekian. Yang diperiksa sudah 0,51%. Targetnya 1% dari penduduk Sumsel. Ini baru separuh. Ini masih kedikitan. Mestinya lebih banyak lagi. Gitu. Yang kedua, yang meninggal ini 548. Jangan kamu jingok persentasenya besar.
Tetapi kamu jingok 300 hari. Coba bagi 548 bagi 300 hari. Berapa sehari rata-rata meninggal? Tidak sampai 2, kan paham? Jadi saya sudah ceritakan berapa orang meninggal karena HIV, berapa orang meninggal karena TBC, berapa orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas, konon datanya di Sumsel ini meninggal setiap hari 2 tiap hari. Ala-ala lebih, sampai kecelakaan lalu lintas sudah sambungan COVID ini. Tapi tidak pernah heboh gitu kan. Padahal sama-sama nyawa dah ini. Yang meninggal lalu lintas, meninggal dengan COVID positif sama nyawa dah. Apalah ini? Malah mohon maaf kalau ini pakai bahasa agak kasar dikit. Biasanya meninggal lalu lintas masih muda-muda. Meninggal karena COVID memanglah tua-tua. Mohon maaf ini. Jadi bukan apa-apa. Ya yang muda yang lebih disayangi kan begitu ceritanya nih. Oke, lanjut lagi lihat nih. Tolong ya kita semua ini baca segala sesuatu, jangan baca yang serem-serem. Al-Quran mengatakan basyiro wa nadhiro. Kata Rasulullah yasiru wa la tu'asiru, ya basyiru wa la tunafir. Ya, permudah jangan dipersulit, beri kabar gembira, gembirakan jangan ditakut-takuti. Nah, itu penting. Kamu, Bapak Ibu, saya tanya, senang yang takut-takut atau senang gembira? Nah, itu sama aku cuma ini. Bro, mak mano kalau kami kena COVID? Salah pertanyaan jawabnya. Coba kamu nanya, bro, mak mano kalau tiba-tiba rumah aku dibabit pakai duit 1 miliar? Nanya. Coba nanya mah itu, ini kadang-kadang pikiran yang aneh-aneh. Jangan pikiran yang takut-takut. Selalu ngomong mak mano kalau sakit, mak mano kalau mati. Ada cara ngomong itu. Mati pasti mati galau, ada cara tanya. Tapi kalau soal masalah kebaikan belum tentu. Mana kalau anak aku jadi presiden, itu ngomong itu. Oke ya. Nah jadi yang sembuh sudah 83%, 84%. Sembuh ini. Tahu nggak maksudnya ini? Kalau ada orang 100, berarti yang sembuh berapa? 84, oke? 84 ini akan melindungi sisa orang yang ada. Jadi kalau ada 100 orang itu tinggal sisa 16 orang. 84 itu secara imunitas akan melindungi yang 16. Namanya bahasa kerennya herd immunity. Itu ceritanya. Jadi kalau pakai bahasa yang agak tegas lagi, sebenarnya kita tidak memerlukan vaksin. Penjelasan aku ini aku sebagai ahli ya. Kalau aku sebagai orang pemerintahan aku ikut apa instruksi dari atas Ma'amano kami. Cuman aku tetap kepentingan aku jaga masyarakat, jangan sampai ini tadi. Saya udah wanti-wanti, vaksin hanya boleh disuntikan nanti dengan 2 syarat. 1 prioritas, 2 selektif. Jadi prioritas itu apa? Contoh misalnya prioritas. Kalau ada dokter, dijingok 2 dokter ini, mana yang prioritas? Kalau dokter siko ini merawat pasien, siko tidak merawat pasien, siko jadi dosen baik misalnya, maka yang jadi dosen tidak prioritas. Yang prioritas yang merawat pasien, itu namanya prioritas. Yang kedua syarat saya bilang selektif. Setelah prioritas yang tadi yang dokter yang merawat pasien, aku merawat pasien ini diprioritaskan untuk disuntik. Tapi sebelum disuntik harus di asesmen, diperiksa nian layak ada untuk diberi suntikan ini. Kalau ada alergi atau apa jangan coba-coba nak disuntik. Terutama itu karena yang disuntikkan ini bukan burgo, bukan lakso. Aneh, berat ini, bukan main. Itu contoh, oke ya. Jadi sekali lagi, kabar gembiranya sembuh sudah sekian. Nah kemudian yang kontak erat sekian ini juga ini nggak ada gejala. Kemudian ini yang akan sembuh, isolasi mandiri akan sembuh dalam 10 hari. Ini 5,6%. Kalau dijumlahkan sama ini, jumlahnya sekitar 90%. Jadi sebenarnya kita 90% aman. Saya sampaikan sama pimpinan daerah, sama Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gajati, Bapak Kepala Kehakiman, semua Pak Ketua DPRD. Waktu ngumpul, manggil saya sampaikan ini kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bilang para pimpinan Sumatera Selatan tenang-tenanglah baik. Biarlah kami yang bekerja insan kesehatan ini, tapi Bapak Ibu tolong lindungi masyarakat Sumatera Selatan ini. Ya, jadi ini kita insya Allah sudah dalam keadaan berhasil. Sumatera Selatan berhasil dalam penanganannya juga dibilang. Tadinya kita ranking 6, sekarang ranking 14.
keluar dari zona 12 bahaya tadi. Waktu masih ranking 6 nangis itu. Gubernur ngomong sama aku, Prof, boleh dah aku nak ngomongkan yang bagus-bagus? Tidak boleh, dia bukan. Diam-diam dulu, ya. Puasa dulu gitu, waktu itu nak ngomongkan kita masih ranking 6, jangan. Nah, sekarang ranking 14, kemarin datang menteri ke sini, justru menteri yang ngomongkannya. Alhamdulillah Sumatera Selatan. Jadi kabar gembira, ulangi ya, kasus ini. Kemudian di Palembang kasusnya itu 44% ada di Palembang. Jadi kalau Palembang sekarang disebut zona merah itu cuma zonasi yang ada di meja di Jakarta, bukan nengok kenyataan di sini. Kalau nengok kenyataan di sini, pergilah ke tempat kami, Pasar Lemabang sana nengok. Nah, biasa baik di Pasar Lemabang itu ramai. Nah itulah itu kira, ya. Itu bukan lagi abang, memang kan lemah abang ini. Ya, zona abang ini. Jadi tidak ada lah itu. Saya ulangi ya. Yang namanya zona merah itu kalau kasus infectivity rate bahasa kedokterannya, tingkat infeksinya berlipat jadi 2. Mulai dari bulan April sampai bulan ini itu di Sumatera di Palembang tetap angkanya di angka 44 sampai 45% dari jumlah kasus di Sumatera Selatan. Kalau ini menjadi 80% barulah zona merah. Terutama itu. Hitunglah cewek, kalau dapat cewek kami data-data yang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember itu tetap angkanya di angka ini lagi, tidak bergeser. 43, 44, 45, 43, 44, 45 untuk kasus di Sumatera Selatan. Nah, masalahnya ini banyak keluar masuk Sumsel, kemudian ada tercampur terkontak yang positif dengan yang bergejala. Ada di Sukarame ini nelpon aku, Wong Duo. Atau di sebelah mana nih? Dia nelpon ini, Pak, baca tidak ngirimi aku 7 tahun siapa lah minta dikirim aku aja. Kamu ngapo, WA kan? Dia ngapo, kami ini positif COVID, isolasi mandiri. Kamu di wilayah mana? Sukarame, Lah ngomong sama puskesmas, sudah, tapi lu datang-datang, tunggu baik. Saya bukan tidak kesian, kan isolasi mandiri itu orangnya nggak ada gejala biasa. Cuman kan dia cemas. Kenapa cemasnya? Karena tetangga itu cerek sama dia. Tetangga betul dikit, jangan boleh. Hobi. Jangan dulu, sampai. Siapa ngomong? Kan tadi masih ingat tadi berapa hari dia nular? 14. Ya, 17 hari sejak hari pertama. Hari pemeriksaan itu sudah hari keberapa? 4. Dan hasilnya biasanya hari ke-7. Jadi tinggal 10 hari aja. Inilah di rumah mendem 15 hari masih dicurigai. Ikannya ayo. Ya. Nah, pertanyaannya kapan diselesai? Lihat ya, Bapak Ibu, tolong ini. Kasus ini tidak selesai. Kamu pilih tidak anak kamu sekolah 5 tahun lagi? Tadi Ananda yang ngaji tadi bagusnya Mutofifin tadi, surat Mutofifin tadi kelas 6. Berarti 5 tahun lagi kelas 11. Nah, jangan ada kita tatap muka 5 tahun lagi ya. Ini niatnya siapa? Walaupun ada vaksin nanti, tetap kasusnya gini. Ini nggak nol ya, berarti yang beraktif ini. Ini nggak nol, angkanya begini terus sama. Ya. Jadi ada terus bakal kasus COVID ini ada terus. Kalau kamu udah sekolah ini, ya silakan baik. Ya, silakan baik. Ada kesepakatan, maksudnya kan ada kesepakatan. Tapi intinya nanti saya sampaikan siapa yang boleh sekolah. Jadi kemungkinan kasus ini ada 2-5 tahun ke depan masih. Oke. Saat ini sudah di sini. Waktu kemarin masih gawat di sini. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 lumayan ada turun di sini. Ya. Bulan 7 kami sudah kami sekolah alam Palembang yang di Jakabaring punya kami itu kenapa tatap muka sejak tahun ajaran baru itu karena bulan 4 begitu diumumkan pandemi wong tua kumpulkan bikin sekolah ini tiap minggu sejak bulan April, Mei, Juni itu wong tua sekolah terus terangkan apa itu COVID, mama berdiri anak segala macam terus setelah bulan Juni akhirnya mereka terbuka pikiran kalau main itu masuk baik tanda tangan tidak selesai masuk tanda tangan sampai hari ini ya alhamdulillah anaknya bahagia, wong tua bahagia, sekolah bahagia, guru gajian. Terus siapa yang mahal ya? Ini kalau kita mikir yang rumit-rumit, mikir bagaimana ekonomi Indonesia, serahkan Bu Sri Mulyani. Bagaimana keadaan pasien-pasien, serahkan Pak Terawan.
Kan begitu. Bagaimana keadaan negara tidak usah, serahkan sama-sama, yang kita serahkan anak kita. Oke. Saat ini pandemi, lihat ya, pandemi ini sebenarnya ini loh kata kuncinya. Maka kita ini nak harmoni, nak akor. Tolong jangan sampai kita ini kiri kanan orang tua di apa ini? Bapak Ibu kan ada arti fa'iha itu apa? Fa'iha itu apa? Nah, Bapak Ibu, nah kan sekolah di sini, ini kan sekolah, jadi dia fa'iha. Apalah berarti? Pokoknya cak keren namanya. Lu harus jelas fa'iha itu artinya ya rupawan, cakep. Jadi sudah cendekia, sudah cerdas, akhlaknya bagus, kira-kira itu. Ya? Jadi intinya ini harus harmoni. Hubungan orang tua, guru sama sekolah itu harus bagus, harmoni. Kalau tidak cairnya, COVID ini, virus COVID ini hidup damai di kelelawar sebelumnya, diganggu, bahasa Palembangnya dipucak. Dia hidup damai di kelelawar tidak ada masalah. Kelelawarnya kota-kota itu nular ke manusia nular ke manusia lainnya. Sekarang kurasa kelelawar itu ngekek-ngekek. Jelas, gangguan. Ini arti bahasa mudahnya begitu, tolong camkan. Jadi dimanapun kalau terjadi gangguan harmoni hati-hati, ya, masya Allah. Oke. Yang kedua, pada pandemi sebelumnya semua yang terinfeksi pasti sakit. Pada pandemi COVID agak unik. Saya sebagai dokter dan semua teman-teman dokter di seluruh dunia bingung. Dulu gini, kalau ada kena cacat, begitu kena pasti sakit. Ada kena flu burung, kena langsung sakit. Ada kena flu babi, kena langsung sakit. Ada kena MERS, kena langsung sakit. Ada kena HIV, kena langsung sakit. Yang COVID ini kena, ada yang sakit, ada yang tidak. Nah, pusing kami mikirnya. Bacaan ini. Nah itulah kalau Allah berkehendak, ilmu Allah lebih tinggi. Begitu dites main itu baik, Profesor Cak udah lulus. Maka jangan biayaan kamu ngirim-ngirim WA. Kecok aja mainan penyakit. Bapak Ibu dari mana tamatannya? Adalah tamatan dari mana jurusan syariah. Ya cocok sama mulai. Aku udah lagi penting ngomong main ya. Benar, sampai hari ini belum ada penjelasan kenapa sebagian orang terkena COVID itu tidak ada gejala sama sekali alias tidak sakit. Yang kamu kenal dengan sebutan orang tanpa gejala. Ngapo? Tidak tahu, tidak masuk di akal. Setiap orang yang terkena penyakit mestinya kena virus itu akan sakit. Ini ternyata tidak. Ada teori mengatakan imunitasnya kuat, tapi kalau dijingok-jingok tidak juga. Jadi apalah masalahnya? Masalahnya jawabannya tinggal unknown, bahasa Inggrisnya. Bahasa kita orang beriman, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu jawabannya, yang benarnya mana. Oke. Kemudian ya, maka yang paling penting ini karena ini mudah menular, yang paling penting putus mata rantai. Lihat ya, faktor terjadinya COVID menjadi berat, sakit berat itu ini penyebabnya. Jadi tolong ya, ini ada yang paling penting sekarang. Nanti anak-anak mau masuk, tolong camkan. Ada enggak ini? Ada enggak ini? Ada beberapa anak-anak punya penyakit punya penyakit sebelumnya. Ada. Contoh, ada anak yang kena nephrotic syndrome, ginjalnya ada kerusakan. Ada anak ini. Aku pernah merawatnya anak-anak ini. Ada anak-anak misalnya dari awal memang sudah mengalami tonsilitis kronis yang dalam amandel kambuh terus demam. Nah hati-hati, itu namanya komorbid. Ada anak-anak yang memang dari awal sudah punya penyakit epilepsi atau apa segala macam. Itu namanya punya komorbid. Hati-hati baik, cuma hati-hati ya, bukan berarti tidak boleh sekolah. Hati-hati. Dilihat nih. Contoh, yang harus hati-hati pertama adalah orang Kaukasia. Kaukasia itu orang bule. Resikonya 80%, Melayu 2%. Tanya sekarang di sini bule kalau enggak? Kalau kamu bule, makanya bule pun itu seperti di Amerika. Anak saya 2 di Amerika. Yang di Amerika ini saya dibuka. Ngapa kita takut-takut? Kan aneh. Resiko orang Amerika berapa tadi? 80%. Resiko Melayu 2%. Itu baik loh kita di Melayu. Aku ditanya kenapa bro berani-berani buka. Aku bisa bertanggung jawab ilmunya mah ini. Resiko bule
80%, resiko kita melayu 2%, ya sudah lah. Nah, yang kedua, kalau imunitas lemah, jadi kalau lagi lemes, lagi tidak pacak tidur, lagi makan kurang, ya, geraknya kurang, pikirannya kacau, itu imunitas lemah. Yang seperti itu tidak usah masuk sekolah dulu. Ini oke. Bahkan kalau orang tua tidak usah ke kantor dulu, tidak usah pegawai dulu. Coba, kalau kamu lagi pegawai lemas-lemas masuk kantor, begitu nak disuruh, Pak tolong kerjakan ini, lemas Pak. Yang kedua, yang ketiga komorbid tadi, koinfeksi. Ada infeksi lain, misalnya contoh, makanya nanti anak sekolah itu yang boleh masuk yang betul-betul nggak ada gejala sakit apapun. Saya ulangi, nanti masuk dari depan itu jangan cuci tangan dulu, tapi pakai suhu dulu. Ulangi. Karena kalau cuci tangan dulu baru di suhu ten, maka tennya rendah. Normal kalau paham? Ya jelas. Ucap-ucap raut. Ten rendah. Tapi kalau di ten dulu ten suhunya tinggi, balik. Suruh balik. Tapi kalau ten normal baru cuci tangan masuk itu. Ini logika sederhana, Ben. Logika sederhana. Waktu pertama mau buka sekolah kami, dulu kepala sekolah nanya saya, Prof, gimana caranya? Tem dulu di depannya. Depan nak masuk itu kamu tem. Jadi kalau di temnya sudah error, pulang. Selesai saja pulang. Ya. Tapi kalau temnya bagus, masuk itu cuci tangan. Ya udah selesai. Paham kan? Mudah kan? Jadi jangan rumit-rumitnya. Bla 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 bla. Temenin. Ada pengumumannya panjang-panjang, sedemikian rupa sehingga ini banyak orang. Sederhana, oke. Ini rantai itu tadi, lihat ini rantai, ya. Lihat ini. Jangan kontak dengan yang positif. Yang positif diisolasi. Isolasinya 14 sampai 21 hari. Jangan batuk sembarangan. Jangan ada droplet. Droplet itu bisa ditiadakan dengan sanitasi, kebersihan alat, pakaian. Jadi intinya anak sekolah nanti dibekali semuanya harus, mohon maaf ya, nanti anak-anak sekolah ini semua harus bawa bekal. Kami itu sudah kami bekali masing-masing pribadi. Tasnya sendiri, tempat minumnya sendiri, tempat makannya sendiri, ya. Bila perlu komunikasi hand sanitizer silahkan. Kalau tidak juga sekolah menyediakan cuci tangan, dan itu baik betul-betul. Jangan saling tukar-menukar, ini namanya bagian dari kebersihan alat dan pakaian. Kira-kira begitu. Bila perlu kalau memang lagi ada acara kegiatannya hari ini olahraga, outbound atau apa, tetap harus bawa baju ganti. Begitu caranya. Mudah saja, sepakat saja. Jangan rumit-rumit pikir anak sekolah ini. Oke. Kemudian pakai masker ini, ya, pakai masker ini. Perhatikan kalimat saya. Masker ini dipakai sebenarnya pada tempat yang resiko tinggi dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tadi kalau anak sudah ditempel normal masuk sekolah berarti dia sehat dan dikenal. Ya bagi ini nggak jadi pokok, nggak jadi utama. Yang utama lagi adalah sebenarnya kelas ini walaupun saya ada berhasil atau apa, saya sarankan tetap sekali ini pintunya dibuka. Kalaupun ada jendela satu dibuka, satu pintu dibuka supaya sirkulasi tetap berjalan walaupun AC hidup. Itu saran saya. Ya AC tetap hidup, tapi itu jalan. AC itu beda. AC itu cuma masalah udara menjadi dingin dan bagus kira-kira. Tapi sirkulasi kan bukan tanggung jawabnya AC. Sirkulasi tetap kayaknya ada kipas, itu ada terbuka kan kemain, itu sirkulasi jalan. Itu saran saya. Kalau kami sekolah memang ngablak, ini kata AC, kata ampo, mau kami buka sudah macam matahari masuk dan sebagainya. Oke. Kemudian yang paling penting imunitas jadi. Jadi kalaupun ini rantai penularan berputar di sini, kalau dicegah di sini pasti ada kena COVID. Ulangi ya. Ini gambarnya sembarangan. Nih. Lama aku gambar video ini. Ya, ulangi ya. Jadi gini, misalnya kita kontak sama orang yang positif, misalnya kita kena batuknya, kena dropletnya, tidak pakai masker, kena tidak kita COVID? Tidak kena kalau kita tetap imunitasnya bagus ya. Karena imunitas ini nyegat paling di ujung sini. Ini paling intinya imunitas. Ini imunitas. Imunitas ada dua, satu alami sama kuman di usus.
Ini didapat sejak lahir. Terus jaga dan aktifkan. Cara jagonya gampang. Makan makanan jangan yang junk food. Saya marahin tuh anak sekolah dikirim oleh orang tuanya. Mohon maaf saya sebut merek tidak apa-apa. Dikirim McD, dikirim KFC, saya marah. Karena itu bukan makanan yang menjaga flora atau kuman di usus. Kuman di usus ini pentingnya. Mohon maaf, Bapak Ibu, selama pagi tadi sampai sekarang sudah terkentut belum? Kalau belum berarti hati-hati, perutnya ada gangguan. Tapi kalau berdepan berebut, nah itu normal. Jadi ini nyanyian. Saya udah berapa kali ikut operasi orang di bedah perut hanya gara-gara tidak. Ibu-ibu habis diseksi cesaria melahirkan boleh pulang oleh dokternya dengan satu pertanyaan. Bu, sudah kentut belum? Belum dokter. Nah, sini baik. Ada ibu yang canggih itu tahu oleh lakinya. Oke, kalau ditanya dokter sudah kentut belum? Sudah. Biar balik. Ini perhatikan itu. Jadi sekali lagi usus ini kuman di usus ini dijaga dan diaktifkan. Ini imunitas alami. Imunitas dapatan atau adaptif didapat dengan banyak stimuli, banyak aktivitas. Kemudian lihat, untuk imunitas cukup tidur, cukup makan, cukup gerak, pikiran positif, dan kumpul dengan orang-orang yang pikiran positif. Tolong, jangan kumpul sama yang negatif. Ada nggak kumpulan orang negatif? Banyak di WA ini banyak. Aku grupnya banyaknya, masuk keluar, proper dimasukkan. Masuk karena aku tidak pernah komen gitu, baik. Cuma kalau ada waktu gue jingok, alangkah negatif banget ini mikir. Mak mano, sudahlah, sudah. Cak contoh, pikiran negatif kemarin, contoh sekarang. Misalnya kita nak protes pemerintah, ya, bukan tidak boleh, silakan saja. Aku dulu aktivis. Bahkan ibaratnya kalau udah ada cerita lah ibaratnya, aku lebih aktivis itu. Yang namanya resiko berhadapan sama manusia itu lagal-lagal. Sekarang bukan berarti aku ngendor, bukan. Tapi ternyata ketemu contoh. Kemarin ribut-ribut omnibus law. Siapa yang memutuskan? Presiden sama DPR. Jadi mugolah kamu ribut-ribut itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena DPR sama presiden kamu juga yang milih. Jadi aku ngomong, jadi mana kalau caranya gampang. 5 tahun lagi DPR yang itu jangan dipilih. Jadi itu kan siapapun yang dipilih selesai, maka kita berharap bisa ini. Dan sekarang mana terima karena itu sudah pilihan kita. Jadi pikiran itu positif baik lah. Kalau kita ribut-ribut dan itu bukan gawe kita sekarang anak-anak. Bisa udah kasih sayang anak-anak itu ya. Nah, ini lihat nih. Ini tolong camkan. Kenapa sekolah tatap muka? Ini kata kuncinya. Ya. Kalau banyak stimuli, banyak rangsangan, maka imunitas makin kuat ya nih. Kalau misalnya kalian masuk bulan Januari pasti kena. Pasti ibu ngomong, kalau anak aku ketemu di sekolah cendekia Faiha itu ketemu yang batuk, ketemu yang batuk berarti dia akan timbul antibodi respon pertama ini. Minggu kedua ketemu lagi, bulan kedua ketemu lagi, tambah tinggi. Ini antibodinya tambah tinggi, tambah kuat lah anak ini. Tidak sakit tapi tambah kuat. Terus begitu. Makanya di tempat kami itu di sekolah Alam Sano itu di Palembang Jakabaring itu salah satu pesta penyambutan siswa baru diceburkan ke kolam. Kolamnya itu adalah kolam lumpur. Ibu-ibu, sekarang spa yang paling mahal di mana? Spa paling mahal di Yordania, Laut Mati, mandi lumpur. Daripada mandi lumpur di Yordania, lemaklah mandi lumpur Jakabaring. Saya terangkan medisnya. Lumpur itu mengandung bakteri, Mycobacterium spesies. Siapa orang menyebutkan kakinya ke lumpur akan timbul serotonin, hormon kebahagiaan. Jadi bahagianya orang menyebutkan kaki ke lumpur. Iya. Saya ngomong sembarang ini medisnya. Yang kedua, lumpur itu mengandung berbagai mineral yang cocok karena kata Allah min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari lumpur, dari tanah liat itu. Jadi memang ketemu dulur kita asli. Nah kamu cak jijik-jijik nih.
Dari situlah kita berasal, boleh nih? Ya hadirin perhatikan kalimat. Jadi itu contoh rangsangan saja. Ya bukan berarti nak tiap hari mandi dulu, bukan ya. Pokoknya jangan usah takut anakku masuk, begitu sehat masuk. Nanti dia begitu terpapar apa tidak usah khawatir, akan naik itu imunitasnya. Khusus saya terangkan, COVID-19 itu bisa mengenai bayi sampai lansia. Tetapi sampai usia 18 tahun fatalitasnya hampir 0%. Hampir 0%. Jadi kalau ada berita yang mengatakan 700 anak di Sumsel meninggal atau di Indonesia meninggal karena COVID, tidak ada data itu. Ya, tapi orang dewasa 20 kali lipat lebih bahaya dari anak-anak. Jadi anak-anak itu resikonya hanya 0,1%, anggaplah. Sementara orang dewasa mulai dari 8%. 8% kalau dibanding 0,1 berarti 80 kali lipat. 80 kali lipat lebih bahaya orang dewasa kalau kena COVID ketimbang anak-anak penuh. Saya punya pasien, ibunya dokter, bapaknya polisi. Anaknya 3 atau 4. Semuanya orang 6 ini kena. Semua orang ini kena 6 kena. Yang lama sembuhnya adalah ibu sama bapaknya. Yang anaknya ini kira-kira seminggu sudah sehat. Dan kenalnya pun anak-anak ini biasa-biasa. Tidak kakek penyakit kan masih lari-lari, masih kemana. Kami swab masih lari. Jadi intinya anak-anak memang seperti itu. Tolong camkan, ini memang unik penyakit ini. Saya sudah ngomong dari awal. Penyakit ini paling resiko pada usia di pucuk 50 tahun. Pak Haji, jadi caknya bahasa pesannya gini, hati-hatilah kalau jadi wong tua, sudah-sudahlah, jangan menjoget lagi, ya. Kira-kira itu, ya ulangi ya. Jadi caknya virus ini dikirim oleh Allah untuk mengingatkan wong tua yang keteruan. Ya. Sekarang negara ini coba lihat, negara ini ribut-ribut, itu yang ribut wong tua berapa? Coba alhamdulillah. Di belakang wong tua yang tinggal kita tahlilkan baik kan ini. Terjemah itu ya bahasanya itu tegas nih. Jadi ini kira-kira tegas ya. Oke. 4 cara kerja imunitas. Lihat nih, saya sampaikan imunitas bisa bekerja secara pasif, bisa pasif yang alami, bisa pasif dapatan. Lihat nih, pasif yang alami itu dapat dari ibu saat di kandungan. Di kandungan ibu. Jadi anak bayi yang lahir itu kuat, karena dapat imun dari ibu. Makanya butuh ASI berapa ibu? Berapa bulan? 2 tahun. Bagi Al-Quran wa fisoluhu fi amaini. Bahasa kedokterannya minimal 6 bulan. 6 bulan itu harus disusui supaya dapat imunitas. Ini nomor 2. Yang nomor 4 ini kalau dapatan pasif adalah antibodi terinfeksi. Ini contoh serum plasma. Ini yang terapi plasma ini. Jadi kalau ada orang sembuh, misalnya si A sembuh COVID, si B kena, maka si A ambil darahnya masukkan ke B akan sembuh yang B. Cuman untuk masukkan jangan masukkan dewek ya, harus diperiksa oleh dokternya, harus bersih dari penyakit lainnya, jangan bahaya. Memang inilah sembuh dimasukkan ke B, rupanya dari A ini tadi harus hepatitis, kalau hepatitis ya dikit. Nah, yang ini saya sampaikan contoh. Alami anti artinya terbentuk antibodi karena orang yang pernah terinfeksi atau orang yang aktif terus. Saya 9 bulan sudah merawat pasien, aktif terus. Aku tidak berhenti pagi, siang, sore, malam. Jadi direktur, jadi dokter, merawat ini, satgas COVID lah, inilah, itulah, datang ke tempat kamu inilah. Ini kira-kira aku terpapar nggak? Sudah pasti terpapar. Ini aku yang dapat ini kira-kira imunitas alami aktif. Nah kalau pingin yang pasif ini suntik vaksin. Bapak Ibu kalau mau daftar di Cendekia Faiha ini kalau memang nak didulukan, kalian catat. Aku di Satgas Sumsel nak mau catat bahwa Cendekia Faiha orang tuanya nak didulu vaksin. Laju ya. Nah, jadi kamu pilihannya nih, pilihannya kok. Nah aktif alami atau aktif dapatan. Kamu pilih. Sekarang saya tanya, pilih yang mana loh? Dari 1 atau 3? Alami. Kalau yang ini kamu tidak usah bahas-bahas. Ini sudah dari ibu dan dari pemberian Allah. Yang ini juga ini tidak usah, ini agak berbeda. Nah, tapi intinya 1 sampai 3 pilihannya sekarang ini. Kalau kamu nak menghindari kemungkinan vaksin, maka ini yang harus dilakukan. Pakai bahasa mudahnya, kalau nak menghindari kemungkinan vaksinasi, anak-anak ya sekolah. Selesai.
Kamu masih nanya, bagi anak sekolah terpapar apa, datang ke rumah ketemu sama yainya, tidak apa-apa, memang kan yainya dia, bukan yai orang lain. Pikirnya itu aneh-aneh. Tadi udah ada orang, itu boleh dijelaskan ya. Kemudian masuklah kita pendidikan. Saya ingatkan aja nih ya, pendidikan itu adalah ada tujuannya, ada 4. Hati-hati. Tujuan pendidikan ada 4. Ini sudah dibuat dokumen manapun keluar gini. Ini Menteri Nadiem Makarim sekarang mengeluarkan kurikulum namanya kurikulum Merdeka Belajar. Isinya kira-kira masuk sudah dalam hal ini 4 ini. Kurikulum pesantren, kurikulum manapun masuk 4 ini. Seluruhnya pendidikan masuk 4 ini. 1, jangan ditukar-tukar ya. Jangan ditukar-tukar ya. Nomor 1, 2, 3, 4 bukan ya. Nggak boleh ditukar. 1, bentuklah generasi berakhlak. Berakhlak ya. Akhlak itu angkanya adalah 1 kalau ada, kalau tidak pakai akhlak 0. Sekarang bukannya. Wong miskin, hartonya cuma 100.000, akhlaknya bagus, berarti sama dengan 1 akhlak kan? 100.000 kali 1 ada nilainya, sama dengan 100.000. Wong kayo, duitnya 1 triliun, akhlaknya naudzubillah, berarti akhlaknya 0. 1 triliun kali 0, 0. Paham ya? Tolong camkan begini. Jadi akhlak itu nomor 1. Jadi kapan anak-anak sekolah di sini balik ke rumah jadi sopan santun, kamu gak bahagia. Pertanyaan kamu nyelekit dia. Nah, tadi belajar apa di sana? Itu pertanyaannya kan. Bukan menghargai Assalamualaikum mami. Wah, ini ceritanya ini. Biasanya langsung masuk baik. Ini kan berarti arahnya tambah bagus. Kan gitu kan? Tiba-tiba begitu mau duduk gini terus mau makan, mami jangan lupa doa dulu. Akhlak gitu. Ini kita ngomong aja selesai lah, amin. Yang ditanya tadi PR matematika tanya, ini terus yang ditanya aneh. Nah yang kedua tujuan belajar adalah tujuan belajar adalah membentuk generasi rohani, yaitu pembelajar mandiri. Ulangi. Jadi sekarang ini anak-anak nggak bisa belajar mandiri. Maaf ya, saya nggak ngomong sekedar ngomong. Saya punya anak 4. Dan semuanya di sekolah Palembang, karena memang sekolah saya bikin untuk anak saya tadi. Saya nggak bikin untuk orang lain. Sekolah itu saya bikin untuk anak saya 4-4-nya itu. Gurunya juga saya, istri saya, sama guru-guru lain saya suruh ngajarin. Dulu pertama sekolah itu buka, muridnya 4, gurunya 5. Ya. Karena apa? Ya karena memang untuk anak saya, kalau Pak semua tetangga itu semua. Nah anak saya itu alhamdulillah yang paling khusus sekarang SMA kelas 1 perempuan, yang 3 di atasnya laki-laki semua. Semua makanya pembelajar mandiri. Pembelajar mandiri itu artinya tidak usah disuruh-suruh lagi. Sekarang kalau kita bapak ibu, anak-anak masih disuruh nggak belajar? Belajarlah, tidak. Saya malah sulit menghentikan anak-anak saya. Anak-anak saya itu kalau gila baca. Ini saya ada Gramedia sih. Kalau kami pergi Gramedia itu, balik ke rumah itu, misalnya dia masing-masing beli 3 buku, 1 buku selesai sampai ke rumah Pusri. Nanti di rumah Pusri itu kira-kira 2 hari kemudian habis buku itu. Nanya lagi, Gramedia lagi, ya kakek dulu, ya kakek juga itu. Tapi intinya kenapa? Mandiri sudah. Mana yang dibutuhkan dia semangat gitu. Yang ketiga, kuatkan jiwa kepemimpinan, jangan cengeng. Ada enggak? Ini aku dengar nangis aku. Ada kawan aku, anaknya SMA kelas 2, nyari baju masih dicarikan maknya. Jangan mandikan masih dimandikan. Ya, anak-anak harus mandiri. Mulai dari TK diajari toilet, ya, diajari apa namanya, cara cebok, istinja bahasa Indonesia, koharo, diajari begitu. Cara ngajari anak TK SD jangan sakleknya, sunnahnya begitu. Mana ngerti sunnahnya mah itu. Anak TK sama SD itu kalau wudhu, cuci tanganmu, lalu itu cara ngajari anak TK. Jadi enggak, ada guru datang ke tempat kami pecat dia. Begitu datang langsung ngajarin anak-anak sunnahnya wudhu itu begini. Ngerti, pening bagaimana? Dia sambil nyanyilah itu. Perhatikan kalimatnya. Orang agama ini baru bukan ketika mumayyiz atau taklif.
Ketika akalnya sudah nyampe, sebenarnya akil balik, itu baru nyampe, itu baru dia niat, puasanya niat, sholatnya niat, tapi masih kanak-kanak itu latihan. Kan seneng nih, aku nyium anak-anak TK, aku galak duduk di dekat tempat wudhu, sambil baris, rapi, wudhu, nyanyi. Terus baris sholat itu sudah keren. Sholatnya tidak nyanyi ya, tapi yang ya. Kemudian itu kepemimpinan. Kemudian bekali anak untuk mencari nafkah, tidak meminta-minta nanti. Saya sarankan Pak Haji nanti di sini. Contoh mulai saja tiap hari Minggu, hari Jumat atau apa buka namanya pasar, ya mulai latih anak-anak. Kami latih anak-anak dari TK untuk berdagang. Mohon maaf ya, dia segala macam, nanti harus berproduksi segala macam. Sekarang ini banyak. Kemarin ada anak SMP kelas 1, pintar yang melukis, pintar yang melukis. Oleh orang tuanya ngerti paham, tapi guru ngajinya ngomong siapa melukis sesuatu akan suruh menghidupkan di hari kiamat. Stres udah ini. Nah, akhirnya waktu sekolah tempat kami, jadi sekolah tempat lain, gurunya juga ngomong itu, pindahkan ke tempat kami. Sekarang saya suruh melukis tiap hari. Melukis apa? Melukis pot bunga. Sekarang kan lagi zaman janda bolong kan? Ya. Melukis pot bunga, melukis apa, woi laku keras, keren kan? Itu baik pikirannya jangan sempit, kalau sempit dia. Siapa melukis nanti di akhirat ini Allah mati baik, main ini itulah kepandaian dia kan memang itu dan seterusnya. Oke. Kemudian 3 langkah strategis mendidik anak. Lihat ya, ortu bukan or spasi tu, ya, namanya. Ortu, orang tua, nggak pakai spasi. Kalau orang spasi tua, artinya orang yang sudah tua. Orang sudah tua. Pak Haji masih sudah tua atau masih muda? Muda gitu ya. Walaupun putih-putih ini. Ulangi ya. Orang spasi tua itu artinya orang sekedar orang sudah tua. Tapi kalau orang tua nggak pakai spasi, itu berarti orang yang bertanggung jawab terhadap yang dididiknya. Bapak Ibu pilih yang mana? Orang spasi tua atau orang tua? Ya. Nah, deh. Ya, lihat nih. Orang tua dan guru memberi keteladanan, itu penting. Yang kedua, orang tua dan guru sabar ya. Nah, sekarang tanya, ini aku nak ngetes, kamu orang spasi tua atau orang tua? Itu ada yang nangis. Suara apa itu? Suara tangis, oke? Apa perasaan di batin kamu? Ganggu tidak pertemuan ini? Nah, yang tidak cuma 3, yang 100 tidak. Perhatikan, tangisan anak adalah nyanyian. Itu kalau kita orang tua. Saya kalau anak saya nangis, saya bilang sama istri saya juga udah tahu bahagianya kita, anak kita baca nangis. Itu yang kita bertahu. Dunia, kalau udah baca nangis, mana nih bro? Mohon maaf, perhatian. Salah satu syarat pemimpin azizun alaihi ma'anitum disebut dalam Al-Quran. Pemimpin itu adalah orang yang menangis melihat rakyatnya. Sekarang banyak pemimpin tidak bisa menangis melihat rakyatnya. Dia lemah-lemah dikawal, lemah-lemah kasnya digawalkan. Mohon maaf, saya direktur utama rumah sakit Pusri. Anak buah saya 400. Mobil saya nyupir sendiri. Kenapa bukan aku menolak itu? Karena memang tidak disediakan supir. Tapi tidak jadi masalah. Saya pernah juga menjabat jadi dekan fakultas kedokteran. Ada supir. Kalau supir itu terlambat, bangunnya kesiangan. Aku supiri dewek, dia datang baru, Pak maaf datang nggak apa-apa, kamu datang siang, datang sore, tidak datang juga ada masalah. Karena pemimpin harus ikut merasakan amannya ini. Itu nangis itu bukan perkara mudah, ini tidak, nangis ringan, nangis. Jangan nangis. Jangan cek, kecuali mohon maaf tiap menit nangis harus diperiksa. Kalau nangis sekali-kali malah anak yang nomor 1 jarang nangis, cubit-cubit dulu supaya nangis ya. Oke ya. Kemudian orang tua saya melakukan. Nah, terakhir kiat praktis di masa pandemi, tujuan sama, strategi sama. Lihat nih, protokolnya cuma ini ya, tolong ya. Ini protokolnya 2 yang merah ini, ya. Yang ini saya sudah paham nih, Pak Haji tadi di sini berapa siswa? 20 sudah ya. 20 bagus. Tadi Bu Kepala Komite tadi ngomong ada sip silakan baik. Nah sip diperlonggar bisa 20 dibagi 2 ya silakan saja. Itu hanya teknis lah, tidak usah diribut-ributkan mah itu kan.
Ya, ini santai baik, kamu udah ngejar. Apa anak SD nggak jadi dokter langsung kan? Enggak, mau masih kan? Masih aku main ini. Kayak tempat kami di sekolah Palembang masuk tiap hari, itu bukan semua kelas masuk tiap hari. Hari ini kelas 1, besok kelas 2, main itu kan? Lusa lagi kelas 1 lagi, misalnya lagi kelas 2, main itu. Nah itu baik, sudah santai baik. Ya. Terus lagi sisanya di rumah, urusan tua, urusan sekolah, kan? Kan kalau itu udah, jangan mikir-mikir pening, stres kamu mikir. Oke. Kemudian ya, jadi protokol yang sehat boleh masuk, yang positif atau sakit atau ada gejala belum boleh masuk. Ini itu baik. Mudah kan protokol kalau ingat ya. Jadi bukan ini ya. Ini boleh, ini nggak jadi masalah, pakailah namanya sudah dipakai. Tapi protokol utamanya ini ini ya disebutkan oleh Menteri pun ini, ya. Yang sehat boleh masuk. Taunya sehat dari mana? Kan kamu pasti nanya. Taunya sehat dari mana? Sehat itu dilihat dari 3 hal. Tolong. Tidur nyenyak. Jadi kalau kita nyuruh anak kita tidur nyenyak berarti sehat. Tapi kalau tidur dikit-dikit bangun mimpi buruk pulau tidak sehat. Yang kedua, taunya sehat dari mana? Adalah nafsu makan ado. Ya makanya di mau anak bubu terus alhamdulillah sehat tadi. Di mau anak makan lesu, jadi lesu, nggak ada sehat ya kan? Yang ketiga anaknya aktif bergerak sama sini sudah selesai itu sehat sudah kayak suhunya normal masuk. Oke ini protokol yang selanjutnya adalah tetap sehat menjaga imunitas. Nah lihat nih kunci untuk bisa sekolah tatap muka kerja bisnis olahraga kesenian ke masjid dan sebagainya adalah imunitas yang kuat yang baik. Yang terakhir adalah terima kasih. Demikian masih ada sedikit waktu silahkan saya habis ini mohon maaf kondangan jadi izin nanti tapi intinya silakan kalau ada yang belum jelas itu apa tapi intinya alhamdulillah ini bukan karena Menteri Nadiem mengatakan Januari sekolah tatap muka itu karena ada pertanggung jawabnya ilmu tadi saya sudah sampaikan inilah ilmunya tentang pandemi sudah aku sampaikan prinsipnya Bapak Ibu ini ilmu tadi saya berikan kuliah ke mahasiswa saya 6 semester di ibu-ibu bapak-bapak ini karena sakti saya berikan 1 jam demikian terima kasih.